warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 001 Rambah. Yang saya hormati Ibu CGP SDN 001 Rambah dan ibu-ibu yang saya banggakan pada saat ini yang telah berkenan dan berkesempatan hadir pada acara ini. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir bersama-sama dalam rangka mendidik anak bangsa dan meningkatkan mutu guru yang lebih baik. Tanpa memperpanjang mukadimah, adapun acara kita pada siang yang berbahagia ini yaitu pembukaan yang sedang berlangsung, kemudian akan dilanjutkan untuk menanam semangat cinta tanah air kita sebagai warga negara yang baik. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada ibu-ibu kami harap berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Untuk bertambah hikmatnya acara kita pada siang hari ini, sebagai ucapan rasa syukur kita, mari kita bacakan doa bersama-sama. Dalam hal ini akan dipandu oleh Ibu Tia Manah SPD. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linnabi wa alihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'amahu wa yukafiu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa amalan maqbulan wa rizqan halalan thayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang telah membimbing doa pada siang hari ini. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masuki acara selanjutnya, kata sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah SDN 001 Rambah. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga masih dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Tentunya kalau hari ini masih dalam tahap proses pengolahan nilai hasil belajar siswa kita untuk semester yang kedua. Salawat beriringkan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Rokan Hulu, yang kami hormati Bapak Ibu rekan majelis guru yang tentunya ikut berperan penting dalam menyukseskan program pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-10 ini. Baiklah, pada kesempatan ini tentunya Ibu Laila Mirna merupakan calon guru penggerak angkatan ke-10. Ada beberapa hal yang akan disampaikan dan diberikan kepada kita semua, yaitu dalam bentuk praktik baik yang telah dilaksanakan. Jadi praktik baik ini juga kemarin sudah saya laksanakan waktu saya sebagai calon guru penggerak tentang budaya positif. Dan untuk RHK kita semester 1 ini juga yaitu tentang penerapan budaya positif yang kita ambil disiplin positifnya. Jadi ada kesesuaian antara modul yang dipelajari oleh Ibu Laila Mirna sebagai calon guru penggerak dan rencana kinerja kita sebagai seorang pendidik ke depannya untuk memperbaiki kinerja kita yaitu dengan tema disiplin positif. Jadi Bapak Ibu tentunya untuk terlaksananya memperlancarnya kegiatan Ibu Laila Mirna dalam kegiatan program pendidikan guru penggerak ini tentunya sebagaimana kami sampaikan sebelumnya bersama Ibu PP kita tentu ada andil dari rekan-rekan guru, ada kerjasama, ada kolaborasi dari rekan-rekan guru. Jadi mungkin sampai selesai kegiatan Ibu Laila Mirna untuk pendidikan guru penggerak ini, bantuan rekan-rekan semua sangat diperlukan. Jadi mudahan dengan adanya bantuan rekan-rekan semua
ini kedepannya Ibu Laila Mirna diharapkan nantinya tentu ada perubahan yang selama ini mungkin belum disiplin. Dengan adanya budaya positif ini kan mengarah disiplin positif nanti. Ini lebih disiplin lagi. Yang sebelumnya tidak peduli, mungkin lebih peduli lagi. Jadi ada kolaborasi antara kita semua. Jadi semakin banyak guru penggerak di sekolah kita, tentunya kompetensi sekolah kita, kompetensi guru-guru kita itu semakin lebih meningkat lagi kinerjanya. Itulah harapan kedepannya dengan adanya program guru penggerak. Tapi jangan sampai pula nanti dengan adanya program guru penggerak malah kita semakin merosot. Kita ini termasuk yang banyak ya dari SD kita dibandingkan dari sekolah-sekolah lain. Kayak SD 2 dari angkatan 5 sampai angkatan sekarang baru 1 orang. Tambah Ibu Dharma pula kan. Itu luar biasa. Jadi mudahan dengan adanya kegiatan ini guru-guru kita kompetensinya, kinerjanya semakin lebih baik lagi. Jadi untuk angkatan 11 nanti juga ada Ibu Afnianti, sudah ada panggilan untuk kegiatan tersebut. Jadi kalau ada kegiatan ini kita harapkan seluruh guru itu mau ikut. Kenapa? Kita akan merasakan di situ nanti bagaimana proses tersebut untuk pembelajaran tersebut. Sangat-sangat jauh sekali. Kalau bagi saya sendiri itu jauh sekali saya tertinggalnya dibandingkan rekan-rekan lain, karena kita di situ dibandingkan SMP, SMA tentunya pola pikirnya kan nggak sama, jauh lebih tinggi pola pikir SMP, SMA, SMK tersebut. Jadi disitulah kita nantinya akan belajar bagaimana cara mengkondisikan diri kita, membagi waktu kita, cara berkolaborasi dengan rekan kita, cara berkomunikasi. Ini paling penting. Mudahan nanti kedepannya yang dulunya tidak berani tampil ini menjadi berani tampil. Yang dulunya Ibu Laila malas megang mic, sekarang cepat megang mic. Seperti itulah yang diharapkan guru penggerak tersebut. Jadi mudahan nanti Ibu Yuli, Ibu Dianti juga menyusul untuk kegiatan tersebut. Jadi harapan kami rekan-rekan yang lain mau membantu untuk penyelesaian tugas rekan kita yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak tersebut. Ini untuk hari ini kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan berbagi praktik baik yang dilakukan oleh Ibu Laila Mirna pada pagi hari ini. Mudahan sekali lagi mungkin pesan kami kepada Ibu Laila Mirna, mari lebih ditingkatkan lagi, karena ini posisi sekarang ini yang paling utama nih, yaitu pembiasaan disiplin positif. Kalau kita menerapkan ke anak, berarti kita dulu harus perbaiki diri kita dulu. Kalau diri kita tidak perbaiki, kita bagaimanapun menerapkan kepada anak, pakai kekerasan pun itu tidak akan berjalan tentunya, karena dia melihat diri kita. Jadi kedepannya mudahan ini semua kita lebih baik lagi untuk kompetensi diri kita, kinerja kita tingkatkan lagi. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan yang mau mendengarkan berbagi praktik baik dari Ibu Laila Mirna untuk mensukseskan tugas-tugas yang diberikan oleh Pasil dan juga pengajar praktiknya. Dengan kita bantu rekan kita, mudahan apapun urusan kita, saya prinsip saya seperti itu. Kalau saya sempat, saya bantu rekan tersebut. Ketika kita bantu Bapak Ibu, ada rasa bangga, ada rasa senang di hati itu bisa menolong orang lain. Dan alhamdulillah
apapun yang kita kerjakan, sesulit apapun itu pasti ada yang menolong kita. Itulah dia keuntungan dari menolong rekan sesama tadi. Itu saja. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SDN 001 Rambah atas kata sambutannya. Semoga apa yang disampaikan beliau bermanfaat bagi kita semua, sehingga juga menjadi motivasi bagi kita untuk lebih baik lagi. Kita masuk acara selanjutnya, yaitu webinar mini berbagi praktik baik oleh calon guru penggerak angkatan 10 Ibu Laila Mirna SPDI dengan tema budaya positif. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di aula SD Negeri 001 Rambah. Kemudian selawat dan salam tidak lupa pula kita ucapkan, kita sampaikan kepada junjungan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati beserta rekan-rekan Majelis Guru SD Negeri 001 Rambah, mohon izin pada hari ini saya akan menyampaikan apa-apa yang sudah saya dapatkan selama pembelajaran pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini, yang mana pada modul 1 kami mendapatkan pelajaran tentang budaya positif. Jadi pada webinar mini hari ini saya akan menyampaikan dengan tema budaya positif tersebut. Sebelum kita masuk pada budaya positif tersebut, saya minta pendapat dari ibu-ibu sekalian, yaitu apakah ibu semua setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah ibu setuju atau tidak? Tidak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah setuju atau tidak? Membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Membersihkan halaman tadi tidak setuju. Kalau membaca setuju, kalau membersihkan halaman sekolah tidak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah setuju? Setuju. Jadi kalau anak yang tidak mendapatkan penghargaan, nanti motivasi belajarnya hilang jadinya. Bagaimana pula itu? Kita beri semangat supaya dapat seperti temannya tadi. Kita beri semangat supaya dia juga mendapatkan penghargaan nantinya. Oke, terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah berpartisipasi menjawab pernyataan tersebut. Sekarang kita masuk pada budaya positif, yang mana budaya positif di sekolah ini adalah nilai-nilai positif yang diterapkan di sekolah untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti yang luhur, sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Mutu dari
sekolah dapat dilihat dari budaya positif yang hidup dan dikembangkan oleh warga sekolah. Budaya positif yang ada di sekolah ini akan membantu pencapaian visi sekolah. Untuk mewujudkan visi sekolah, peran guru merupakan ujung tombak kualitas pendidikan di sekolah yang memegang peranan yang sangat penting. Kemudian strategi untuk menciptakan budaya positif ini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu posisi kontrol. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga segitiga restitusi. Kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu mengenai posisi kontrol. Bagian dari disiplin yang dapat menuntut murid yaitu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum. Jadi guru itu sebagai posisinya sebagai penghukum, menghukum anak-anak yang tidak disiplin gitu. Kemudian pembuat merasa bersalah. Yang selanjutnya adalah sebagai teman posisinya. Yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Yang nomor 2-nya disiplin positif. Disiplin dalam diri yang memiliki motivasi internal. Internal berarti di dalam diri kita, di mana seseorang mampu menggali potensi diri untuk dunia yang berkualitas. Kemudian yang ketiga, segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, yang lebih bagus. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Misalnya ada anak kita yang melanggar peraturan sekolah, seperti datangnya tidak memakai sepatu. Nah, dia ke sekolah memakai sendal. Jadi di situ kita akan menyelesaikannya dengan segitiga restitusi ini. Kita tanyakan dulu. Nah, berarti kita menstabilkan identitas. Kita tanyakan kenapa dia tidak memakai sepatu ke sekolah. Setelah itu kita validasi tindakan. Kita tanyakan apakah anak tersebut yang tidak memakai sepatu itu melanggar peraturan sekolah atau tidak. Dari kesadaran dirinya, tahu tidak dia kalau itu merupakan peraturan sekolah, bahwa ke sekolah itu harus pakai sepatu. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, kalau dia sudah tahu dia melanggar, apa keyakinan kelas atau kesepakatan yang sudah ditetapkan oleh sekolah tersebut? Apakah dia tidak akan mengulang kembali, begitu. Kemudian yang kelima yang keempat yaitu keyakinan kelas, yang mana kita setiap kelasnya sudah membuat keyakinan kelas masing-masing. Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama untuk terciptanya lingkungan yang positif. Dan yang terakhirnya adalah kebutuhan dasar manusia. Semua yang kita lakukan, yaitu guru dan siswa, adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebenarnya saat itu kita sedang memenuhi suatu atau lebih kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Kita lanjutkan pada perubahan paradigma teori kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Bagaimana kita mengontrol murid kita. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi di sini kalau kita mendapat kritikan, kita jangan marah, tapi itu akan menguatkan karakter kita. Kalau kita salah, kita akan merubahnya untuk jadi yang lebih baik lagi.
Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi semua penguatan yang positif itu akan efektif dan bermanfaat. Bermanfaat bagi siapa? Bagi kita. Jika kita mendengarkan, melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Memaksa di sini bukan dalam tanda negatif. Jadi memaksa, menyuruh anak untuk belajar, begitu. Menyuruh anak untuk membuat latihan, begitu. Kemudian paradigma perubahan stimulus respon dari kontrol, teori dan kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, dalam stimulus respon kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita yang memahami pandangan itu. Berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita kasih dia pandangan. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tidak semua perilaku itu buruk, namun semua perilaku mempunyai tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Itu adalah salah. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan pada saat bujukan gagal. Itu pada teori kontrolnya itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Bahkan dengan adanya penghargaan, anak-anak tersebut lebih giat lagi, karena kita masuk pada makna disiplin, yang mana di sini disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakangnya. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, menurut William Glasser pada teori kontrol. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Diane Gosen. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian masuk kita pada teori motivasi manusia, yang mana teori motivasi ini ada dua. Yang pertama yaitu motivasi eksternal. Yang motivasi eksternal itu yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman.
Contohnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman ini kita melakukannya, bukan dari dalam diri kita melakukan tersebut, tapi cuma untuk menghindari ketidaknyamanan tersebut. Nanti kena hukum, biarlah. Kemudian yang nomor 2-nya yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang-orang lain. Kalau kamu seperti ini nanti dapat ini. Jadi dia melakukannya hanya untuk mendapatkan imbalan, bukan untuk dirinya. Yang motivasi yang keduanya motivasi internal, yaitu untuk menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Misalnya kalau dia membuat PR, belajar sungguh-sungguh, nanti saya akan menjadi orang hebat kalau saya melakukan tugas ini, membuat PR, belajar yang baik. Itu dia sudah nampak untuk keinginan dirinya sendiri, bukan takut karena nanti kalau dia tidak membuat PR, dia dapat hukuman, dia buat PR, daripada nanti dihukum, buatlah walaupun asal-asalan gitu. Jadi motivasi perilaku manusia itu terbagi kepada 2. Yang pertama yang eksternal, yang kedua yang internal. Jadi yang akan kita pilih nantinya yaitu yang internal ini, karena dari dalam diri sendiri, bukan karena mengelakkan hukuman atau untuk imbalan. Kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu yaitu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri kita sendiri. Jadi hanya kita sendiri yang bisa memerintah diri kita. Kita mau kemana, kita mau mengapa, kitalah yang memerintahkan diri kita sendiri. Ini berdasarkan pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka oleh Ki Hajar Dewantara. Sekarang kita masuk pada restitusi, yang mana restitusi itu adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif, yaitu bekerja sama. Lanjutlah lanjut aku tolak dah. Apa boleh? Tolak apa ya? Tolak. Ciri-ciri restitusi. Restitusi memiliki 9 ciri-ciri. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita itu jika kita melakukan suatu kesalahan, maka kita akan mengambil hikmahnya dari kesalahan yang kita lakukan. Berarti kita di sini belajar dari kesalahan tersebut. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kita bisa memilih. Kalau tawaran itu bisa memilih iya atau tidak, bagus atau tidaknya. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, untuk mengoreksi diri kita. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan apa yang akan kita lakukan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maksudnya di sini bukan pada kelompok yang salah, tapi kelompok yang sudah memperbaiki dirinya. Nah, sekarang kita masuk pada tindakan guru. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi?
Ini yang telah kita alami di sekolah ya. Yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya yang berbunyi saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, saya tidak akan terlambat lagi. Disuruh anak tersebut mencatat 100 kali. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang keduanya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Jadi kalau anak terlambat hadir di sekolah disuruh lari sekali 2 kali. Apakah tersebut hukuman atau konsekuensi? Kalau mencatat tadi konsekuensi ya. Ya. Kalau lari hukuman fisik ya. Lari itu hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret harus digantinya. Konsekuensinya berarti itu adalah kesalahan dari dirinya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk membuka sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu adalah dia pakai sepatu, tapi sepatunya enggak hitam. Jadi sepatu yang dipakainya itu disuruh buka seharian di sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang terakhirnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Dia terlambat 10 menit, itu kesalahan dia. Apakah itu hukuman? Itu hukuman atau konsekuensi? Kalau PJOK konsekuensi orang mengeluarkan bisnis. Nah, sekarang setelah kita membahas yang tadi, kita masuk pada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, seperti lari tadi mungkin ya. Kemudian konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Sakit fisiknya. Kemudian anak membenci kedisiplinan karena hukuman itu benci dia dengan kedisiplinan. Kemudian paksaan, hukuman itu berupa paksaan, dipaksa dia. Dan selanjutnya mendorong anak menyakiti. Bahkan dengan adanya penghargaan, anak-anak tersebut lebih giat lagi karena kita masuk pada makna disiplin, yang mana di sini disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia.
Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakangnya. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan menurut William Glasser pada teori kontrol. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Diane Gosen. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian masuk kita pada teori motivasi manusia, yang mana teori motivasi ini ada dua. Yang pertama yaitu motivasi eksternal. Yang motivasi eksternal itu yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Contohnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman ini kita melakukannya, bukan dari dalam diri kita melakukan tersebut, tapi cuma untuk menghindari ketidaknyamanan tersebut. Nah, nanti kena hukum, biarlah. Nah, kemudian yang nomor duanya yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang-orang lain. Nah, kalau kamu seperti ini nanti dapat ini. Jadi dia melakukannya hanya untuk mendapatkan imbalan, bukan untuk dirinya. Yang motivasi yang keduanya motivasi internal, yaitu untuk menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Misalnya kalau dia membuat PR, belajar sungguh-sungguh, nanti saya akan menjadi orang hebat kalau saya melakukan tugas ini, membuat PR, belajar yang baik. Nah, itu dia sudah nampak untuk keinginan dirinya sendiri, bukan takut karena nanti kalau dia tidak membuat PR, dia dapat hukuman, dia buat PR, daripada nanti dihukum, buatlah walaupun asal-asalan gitu. Jadi motivasi perilaku manusia itu terbagi kepada dua. Yang pertama yang eksternal, yang kedua yang internal. Jadi yang akan kita pilih nantinya yaitu yang internal ini, karena dari dalam diri sendiri, bukan karena mengelakkan hukuman atau untuk imbalan. Kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu yaitu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri kita sendiri. Jadi hanya kita sendiri yang bisa memerintah diri kita. Kita mau kemana, kita mau mengapa, kitalah yang memerintahkan diri kita sendiri. Ini berdasarkan pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka oleh Ki Hajar Dewantara. Sekarang kita masuk pada restitusi, yang mana restitusi itu adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif, yaitu bekerja sama. Lanjutlah dengan telepon dulu. Lanjut aku tolak dah. Apa boleh? Tolak apa ya? Tolak. Ciri-ciri restitusi. Restitusi memiliki 9 ciri-ciri. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar
dari kesalahan. Jadi kita itu jika kita melakukan suatu kesalahan, maka kita akan mengambil hikmahnya dari kesalahan yang kita lakukan. Berarti kita di sini belajar dari kesalahan tersebut. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kita bisa memilih. Kalau tawaran itu bisa memilih iya atau tidak, bagus atau tidaknya. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, untuk mengoreksi diri kita. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan apa yang akan kita lakukan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maksudnya di sini bukan pada kelompok yang salah, tapi kelompok yang sudah memperbaiki dirinya. Nah, sekarang kita masuk pada tindakan guru. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ini yang telah kita alami di sekolah ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya yang berbunyi, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya tidak akan terlambat lagi. Disuruh anak tersebut mencatat 100 kali. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang keduanya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Jadi kalau anak terlambat hadir di sekolah, disuruh lari sekali 2 kali. Apakah tersebut hukuman atau konsekuensi? Kalau mencatat berarti konsekuensi ya. Ya. Kalau lari hukuman fisik ya. Lari itu hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, harus digantinya. Konsekuensinya berarti itu adalah kesalahan dari dirinya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk membuka sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu adalah dia pakai sepatu, tapi sepatunya enggak hitam. Jadi sepatu yang dipakainya itu disuruh buka seharian di sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang terakhirnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Dia terlambat 10 menit, itu kesalahan dia. Apakah itu hukuman? Itu hukuman atau konsekuensi? Kalau PJOK konsekuensi orang kadang mengeluarkan spesimen. Nah, sekarang setelah kita membahas yang tadi, kita masuk pada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, seperti lari tadi mungkin ya. Kemudian konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi.
Hukuman itu membuat anak sakit, fisik maupun hati, untuk jangka waktu lama. Sakit fisiknya. Kemudian anak membenci kedisiplinan, karena hukuman itu benci dia dengan kedisiplinan. Kemudian paksaan, hukuman itu berupa paksaan, dipaksa dia. Dan selanjutnya mendorong anak menyakiti kepada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu di manakah posisi kita sebagai guru? Yang pertama posisinya penghukum. Yang kedua pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga posisinya sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhirnya adalah manajer. Yang penghukum itu biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk dan menyakiti dan menyindir anak tersebut, anak yang salah tersebut nanti dihardiknya, ditunjuknya. Jadi bilangnya, oh kamu ini begini-begini. Nah, itu merupakan posisi kita sebagai penghukum. Jadi nanti kita bisa introspeksi diri kita di mana posisi kita tersebut. Yang kedua sebagai penghukum itu, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya, lihatlah nanti. Nah, itu merupakan posisi sebagai penghukum. Kemudian hasilnya memberontak, anak itu akan memberontak, akan menyalahkan orang lain dan juga akan berbohong. Kemudian anak tersebut meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Jadi dia menilai guru itu dengan cap yang kurang baik gitu. Kemudian anak itu akan mengatakan, murid itu akan berkata, biarkan sajalah, nanti juga marah-marah lagi. Seperti itu. Jadi anak itu sudah tahu, oh ibu ini begini, nanti dia marah lagi. Biar aja lah, nanti marah, udah terbiasa aja anak itu dengan marah-marah tersebut. Kemudian dampaknya pada murid, dia akan mengulanginya lagi. Cuma marah-marah aja, nggak apa-apa. Diulangnya lagi. Jadi tidak ada traumanya. Kemudian posisi yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Jadi di sini guru berbuat yaitu seperti ceramah, mengatakan seharusnya kamu seperti ini, atau ibu kecewa melihat kamu seperti ini, nggak sayang sama orang tuanya. Berarti di situ membuat orang merasa bersalah. Kadang kita panggil anak kita yang salah, nggak sayang loh, nanti mamanya udah payah bekerja di sana, kita di sekolah main-main. Di posisi kita itu membuat orang merasa bersalah. Kemudian guru berkata, seharusnya kamu tahu ibu lelah. Berarti ibu udah capek melihat kamu berbuat seperti ini. Itu merupakan membuat orang merasa bersalah. Kemudian menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Guru itu disembunyikan, dibela-bela kadang anak tersebut gitu, disembunyikan bela-bela, kasihan kita gitu. Kemudian murid meletakkan guru itu di dalam dunia yang berkualitas, dia merasa dibela. Kalau sama ibu itu apa katanya, jadi dia merasa apalah dengan guru tersebut. Kemudian murid itu akan mengatakan, maaf ya bu, itu yang dikatakannya. Dia akan merendahkan dirinya, tapi nanti kadang diulangnya lagi. Kemudian posisi yang ketiga yaitu guru tersebut akan membuat alasan-alasan pada muridnya. Alasan-alasannya seperti apa, kenapa, bagaimana begitu. Selanjutnya cobalah, buatlah PR itu, buatlah tugas itu demi ibu. Berarti ibu itu dengan anaknya merasa dia berteman. Kerjakanlah demi ibu. Ibu udah capek ibu menerangkannya, nggak mau membuatnya seperti itu. Kemudian hasilnya ketergantungan. Jadi anak tersebut harus diperlakukan seperti itu terus. Murid itu meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Sangat berharap dia setiap belajar dengan guru tersebut, dia berharap diperlakukan seperti itu. Kemudian murid itu akan berkata,
Saya pikir bapak atau ibu tersebut adalah teman saya. Dia merasa kita seperti temannya. Dan dampaknya itu anak tidak akan mandiri dan tergantung kepada guru tersebut. Posisi yang keempatnya sebagai pemantau. Nah, di sini kalau posisi itu sebagai pemantau, yaitu guru akan akan menghitung dan mengukur diri siswa tersebut. Kemudian guru akan berkata apa peraturannya. Nah, kalau dia melakukan ini, apa peraturannya? Seperti apa? Seperti itu. Kemudian menyesuaikan diri, hasilnya itu akan menyesuaikan diri apabila diawasi. Kalau tidak diawasi, dia tidak akan menyesuaikan diri, santai-santai aja deh. Ada ibu itu baru dikerjakannya. Berarti posisi kita sebagai pemantau. Kemudian murid meletakkan guru itu pada peraturan dan hukum di dunia yang berkualitas. Dan murid akan mengatakan berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis tentang diri guru tersebut. Kemudian dampaknya pada murid memiliki menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nanti kalau nampak ibu nanti dikasih sanksi seperti ini. Nah, dia udah nampak apanya, udah hafal dia. Kalau ibu itu sebagai pemantau, nanti dia cepat-cepat akan bertindak. Kemudian posisi yang terakhir itu untuk menghargai diri sendiri, yang mana yaitu sebagai manajer. Di sini guru berbuat yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jika anak tersebut melanggar peraturan, dia akan menanyakan kenapa kamu melakukan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Pada kesempatan ini kita akan membuat keyakinan kelas. Seperti yang ibu tempelkan di sini, keyakinan kelas. Yang mana keyakinan kelas itu bertujuan agar kelas kita dalam keadaan aman, tertib, dan nyaman kita belajar. Nah, sekarang ibu akan membagikan ini, kertas ini ditulis nanti apa keyakinan kelas kita agar pembelajaran berjalan dengan nyaman. Kemudian setelah ibu bagikan ini, tolong ditulis, tempelkan ke depan. Bisa? Bisa. Dah. Dah. Silahkan bagi yang udah mendapatkan kertas, boleh ditempelkan ke depan bagi yang udah menuliskannya. Oke, satu. Yang udah menempelkan boleh kembali ke tempat duduknya. Boleh paling atas.
menyampaikan apa keinginannya agar kelasnya berjalan dengan lancar, agar situasi di kelas juga nyaman. Yang pertama, tidak boleh ribut. Boleh? Tidak boleh ribut? Atau disuruh ribut? Tidak boleh ribut. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh bawa makanan atau minuman. Tidak boleh membuang sampah di kelas sama tadi. Tidak boleh terlambat, ya. Tidak boleh membuang sampah di kelas dan juga tidak boleh main di kelas. Kemudian tidak mengganggu teman saat belajar, ya. Kalau mengganggu teman nanti kita belajar ikut jadinya. Tidak boleh berjalan saat belajar. Guru menerangkan dia jalan-jalan, boleh? Tidak boleh meninggalkan piket kelas. Nah, kemarin ada yang tidak piket. Membuang sampah di kelas, ya. Tidak boleh makan di dalam kelas. Tidak boleh tidur di kelas. Ada yang tidur di kelas? Tidak boleh terlambat, ya. Pakai seragam yang lengkap. Orang pakai baju pramuka, dia pakai baju olahraga sendiri, boleh? Harus mengerjakan PR di sekolah. Mengerjakan PR di mana? Tidak boleh kontek. Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh lari-lari di kelas saat masuk. Kemudian datang ke sekolah tepat waktu. Nah, dari ide-ide ini yang kalian dapat, kita buat kesimpulannya. Keyakinan kelas kita. Satu, ada tadi bilang tidak boleh datang terlambat. Ya, ada yang terlambat. Oh, ada. Nah, datang tepat waktu. Kalau nggak boleh datang terlambat, berarti kita harus datang tepat waktu. Apa hukumannya? Nanti baru kita apakah pula hukumannya. Ya. Kemudian tidak boleh, tadi banyak tadi tidak boleh membuang sampah di kelas. Berarti membuang sampah tempatnya boleh. Kemudian yang ketiga, tadi dibilang tidak boleh ribut, berarti dia tertib. Tertib di kelas. Tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh ribut, tidak boleh mengganggu teman. Tidak boleh tidur di kelas. Iya. Dia boleh di sini. Laksanakan pikir kelas. Melaksanakan tugas kelas. Wajib. Dan dari sebanyak ini tadi sudah kita simpulkan. Yang pertama, datang tepat waktu, kemudian membuang sampah. Sampah di tempatnya. Kemudian tertib di kelas, tidak boleh nyontek, tidak jalan-jalan, tidak ribut, tidak boleh mengganggu teman jika belajar. Kemudian melaksanakan piket kelas. Bisa kita laksanakan bersama. Setuju semuanya? Oke. Terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah menyampaikan ide-idenya, menyampaikan inspirasinya tentang keyakinan kelas. Nah, untuk selanjutnya kita akan lanjutkan pelajaran kita dan terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.